teman-teman yang dikasih Tuhan. Bagaimana kabarnya? Baik. Luar biasa. Ada yang baik, ada yang luar biasa. Adik-adik, teman-teman semuanya, kita siap bersukacita ya untuk memuji, menyembah Tuhan di dalam kebaktian anak-anak JKI Panji Kristus. Mari kita berdoa. Tirukan Kak Dian berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan Tuhan. Kami mau Tuhan bersukacita karena Tuhan yang penuh cinta di dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus, yang percaya katakan amin. Teman-teman, kita cari apa ya di dalam dunia ini? Cari siapa? Cari Yesus. Cari Yesus yang penuh cinta. Ayo kita pujikan pujian ini yang berkata, cari apa di dalam dunia? Cari apa di dalam dunia? Cari apa di dalam dunia? Cari dunia tentu binasa. Cari Yesus yang penuh cinta. Cari apa di dalam dunia? Cari apa di dalam dunia? Cari apa di dalam dunia? Cari dunia tentu binasa. Cari Yesus yang penuh cinta. Cari apa di dalam dunia? Cari apa di dalam dunia? Cari apa di dalam dunia? Cari dunia tentu binasa. Cari Yesus yang penuh cinta. Dengan semangat cari apa? Cari apa di dalam dunia? Cari apa di dalam dunia? Cari dunia tentu binasa. Cari Yesus yang penuh cinta. Cari apa? Cari apa di dalam dunia? Cari apa di dalam dunia? Cari dunia tentu binasa. Cari Yesus yang penuh cinta. Sekali lagi, cari apa? Cari apa di dalam dunia? Cari apa di dalam dunia? Cari dunia tentu binasa. Cari Yesus yang penuh cinta. Cari Yesus yang penuh cinta. Cari Yesus yang penuh cinta. Adik-adik, kita harus mencari siapa ya? Yesus yang penuh apa karunia? Cinta. Haleluya. Kita bersyukur ya, Tuhan Yesus juru selamat kita. Kita mau bersukacita lagi bahwa Yesus satu-satunya penolong dalam kehidupan kita semua. Satu-satunya juru selamat. Yesus juru selamat kita. Yesus juru selamat kita. Dia mati di Golgota. Dengan darahnya yang mulia Dia tebus dosa kita. Yesus juru selamat kita. Yesus juru selamat kita. Yesus juru selamat kita. Dia mati di Golgota. Dengan darahnya yang mulia Dia tebus dosa kita. Yesus juru selamat kita. Adik-adik sendiri Yesus. Yesus Juru selamat kita. Dia mati di Golgota. dengan darahnya yang mulia Dia tebus dosa kita. Yesus juru selamat kita. Sekali lagi. Yesus juru selamat kita. Dia
adik-adik, Kak Karunia tahu nggak di dunia itu ada dua jalan? Jalannya apa? Sempit dan lebar. Oh, sempit dan lebar. Kalau yang lebar itu menuju kemana ya? Api. Api, artinya ke neraka. Tapi kalau yang sempit menuju kemana Karunia? Surga. Adik-adik, kita harus memilih jalan menuju mana? Surga. Berarti jalan yang apa? Sempit. Jangan jalan iblis ya. Nah, jangan jalan iblis, jalan ke neraka, jalan Tuhan. Yuk, kita pujikan sebelum mendengarkan firman Tuhan. Kita pujikan bersama-sama. Di dalam dunia ada dua jalan. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati. Tapi yang sempit, jiwa berglori. Di dalam dunia, di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati. Tapi yang sempit, jiwa berglori. Di dalam dunia, di dalam dunia ada dua jalan, lebar Lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar, api. jiwamu mati. Jiwamu mati. Tapi yang sempit, jiwa berglori. Sekali lagi adik-adik, di dalam dunia, di dalam dunia ada dua jalan. Ada dua jalan. Amin. Lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati. Tapi yang sempit, jiwa berglori. Haleluya. Saya serahkan pada Kak Dian Permata. Shalom adik-adik yang dikasihi Tuhan, apa kabarnya sore hari ini? Ketemu lagi sama Kak Dian setelah hampir beberapa waktu tidak bertemu. Nah, hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan tentang apa? Yuk. Nah, sebelum kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Lipat tangan kita, tutup mata kita dan tundukkan kepala kita. Allah Bapa yang baik, terima kasih karena sekali lagi Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk kami datang beribadah di hadapan Engkau. Kami sudah bersuka cita bersama dengan Kak Dianha, dengan Kak Karunia, dan kini saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berkati setiap tanah hati kami, berikan tanah hati yang baik, sehingga ketika firman disampaikan itu menjadi sesuatu berkat di dalam kehidupan kami semua. Terima kasih ya Bapak, kita semua yang siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan berkata, amin. Nah adik-adik, hari ini Kak Dian akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan tentang cari apa di dalam dunia. Ayo adik-adik, hidup ini mau cari apa? Cari uang? Cari jajan Kak? Cari boneka? Cari kalau masih kecil gini carinya apa? Oh, cari mainan yang banyak Kak. Aku mau beli sesuatu semua yang aku suka. Atau
kita mau menjadi anak-anak Tuhan yang mencari Tuhan. Kalau adik-adik tadi mendengarkan pujian yang dinyanyikan oleh Kak Dian dan Kak Karunia yang berbunyi, cari apa di dalam dunia, cari apa di dalam dunia, cari dunia tentu binasa, cari Yesus yang penuh cinta. Lagu pujian tadi mengatakan kalau kita mencari dunia itu binasa, tapi kalau kita cari Tuhan, kita akan menemukan cinta kasih Tuhan. Hari ini kita akan belajar bagaimana seharusnya kita sebagai anak-anak Tuhan harus mencari Tuhan. Bukan lagi mencari dunia, tapi mencari Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, aku ada untuk menjadi serupa dan segambar dengan Bapa, bukan menjadi serupa dan segambar dengan dunia ini. Kalau kita menjadi serupa dan segambar dengan dunia ini, kita akan binasa. Tapi kalau kita menjadi anak-anak yang serupa dan segambar dengan Allah, kita akan menerima kebahagiaan. Kita akan menerima kasih Tuhan yang begitu luar biasa. Nah, hari ini kita akan belajar dari tokoh atau seorang yang menurut Kak Dian ini menarik. Dia rela berkorban, dia rela berusaha untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Segala macam rintangan dia lalui hanya untuk melihat Yesus. Siapakah dia? Siapa hayo? Nah, jadi kalian akan berbicara tentang seseorang yang berada di kota Yeriko. Cluenya dia berada di kota Yeriko. Badannya kecil, pendek. Nah, adik-adik, tapi dia berusaha sangat kuat untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Cerita ini adalah cerita tentang Zakheus. Kita akan lihat betapa dan bagaimana usaha Zakheus untuk mendapatkan Tuhan Yesus. Kita akan lihat bagaimana seorang Zakheus berusaha untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Jadi nih adik-adik, Zakheus ini berada di kota Yeriko. Bagaimana diceritakan di dalam Alkitab, itu kisahnya seorang Zakheus ini mendengar bagaimana Tuhan Yesus datang dan sedang jalan-jalan menyembuhkan banyak orang, menunjukkan keajaiban, menunjukkan kebesaran kuasa Tuhan. Nah, Zakheus ini penasaran. Dia pengen ngeliat Tuhan Yesus. Bagaimana Tuhan menunjukkan kuasanya, bagaimana Tuhan menyembuhkan orang sakit. Bartimeus yang buta disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Nah, karena berita yang sangat besar itu, Tuhan Yesus menunjukkan banyak mukjizat, makanya Zakheus penasaran dengan Tuhan Yesus. Apa yang dengar Zakheus tentang Tuhan Yesus membuat ia sangat berniat untuk melihat Tuhan Yesus. Zakheus bertekad untuk melihat Tuhan Yesus. Walaupun udah punya niat yang kuat, ternyata Zakheus diperhadapkan dengan tantangan yang besar. Mau ketemu Tuhan aja tuh kok susah sih. Aku tuh mau melihat Tuhan, aku tuh mau melihat bagaimana Allah yang besar, Allah yang ajaib yang telah menunjukkan mukjizatnya. Ternyata Zakheus dihadapkan dengan tantangan yang besar, yaitu apa? Dia diperlihatkan dengan banyaknya orang yang mau melihat Tuhan Yesus itu bukan 1, 2, 3, 4, 10 atau 20 orang, enggak. Tapi banyak orang berkumpul untuk melihat Tuhan Yesus. Dengan postur Zakheus yang kecil, pendek, dia tuh susah mau melihat Tuhan Yesus. Dia susah untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Tapi apakah Zakheus menyerah? Enggak. Zakheus tidak menyerah sama sekali. Tapi Zakheus berusaha sesuai dengan kemampuannya. Dia berusaha dan dia bertekad untuk bertemu Tuhan Yesus.
Nah, karena dia ini mungkin punya otak yang cerdik, dia memiliki ide. Untuk itu, Zakheus memanjat sebatang pohon ara yang berada di jalan yang sedang dilalui Tuhan Yesus. Zakheus nggak menyerah ketika ada tantangan. Zakheus nggak menyerah ketika ada sesuatu hal di depannya yang ingin meruntuhkan kepercayaannya atau rasa percaya dirinya untuk bertemu Tuhan. Tidak ada yang bisa menghalangi Zakheus untuk melihat Tuhan Yesus. Sekalipun posturnya kecil, tapi dia memiliki semangat dan tekad yang kuat. Akhirnya dia memanjat pohon ara yang sedang dilalui Tuhan Yesus. Dia panjat dan dia naik. Dia pokoknya mau berhasil dan mau melakukan apapun untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Untuk itu yang memanjat sebatang pohon ara yang berada di jalan yang sedang dilalui Tuhan Yesus. Nah, niatnya tercapai adik-adik. Dan lebih dari ekspektasi seorang Zakheus. Zakheus tuh awal tuh cuma pengen melihat Tuhan. Cuma pengen melihat Tuhan. Wah, siapa sih ini orang yang sudah melakukan mukjizat, yang melakukan tanda ajaib? Nah, tapi Tuhan tahu hati Zakheus, dan ketika Tuhan melihat Zakheus, Tuhan berkata kepada Zakheus, Zakheus, aku ingin menumpang ke rumahmu. Zakheus ingin menumpang ke rumah Tuhan ingin menumpang ke rumah Zakheus. Lebih dari sesuatu yang diharapkan oleh Zakheus. Bahkan dia gak kepikiran bahwa Tuhan mau datang ke rumahnya. Kalau dipikir-pikir tuh pada zaman dahulu Zakheus itu termasuk dalam golongan orang yang jahat. Karena dia adalah seorang pemungut cukai. Dia orang yang menagih pajak. Mengambil sebagian uang dari orang-orang yang ada di sana, kayak narikin menarik pajak begitulah adik-adik. Nah, dan di saat itulah hati Zakheus bersukacita, walaupun tidak berhenti di situ. Ketika Zakheus sudah berusaha untuk bertemu Tuhan dan Tuhan mau datang dan mau welcome kepada Zakheus, ternyata orang-orang di sekeliling Zakheus nggak suka adik-adik. Orang-orang di sekeliling Zakheus tidak menyukai akan maksud Tuhan untuk masuk dalam rumah Zakheus. Karena apa sih adik-adik? Karena menurut mereka Zakheus ini adalah orang yang berdosa. Di ayat yang ke-7 dikatakan, dalam Lukas 19 ayat ke-7 dikatakan, tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Karena orang-orang sekeliling ini menganggap, kok Tuhan gak tahu sih orang yang mau dia tumpangi adalah orang yang berdosa. Kenapa gak menumpang di rumahku aja? Kenapa harus di rumah Zakheus? Dia adalah orang yang berdosa. Makanya orang-orang itu tidak suka akan sikap Tuhan. Dan itu tidak melunturkan semangat Zakheus untuk menerima Tuhan. Saking sukacitanya Zakheus ketika Tuhan mau mampir dalam rumahnya, dikatakan ayat 8. Tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan. Bentuk dari sukacita seorang Zakheus karena Tuhan mau datang ke dalam rumahnya. Respon Zakheus sangat luar biasa. Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Bentuk sukacita dari seorang Zakheus karena Tuhan mau hadir di rumahnya. Dia benar-benar menunjukkan sukacitanya dengan berkata, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Orang yang mengerti
akan sukacita hadirnya Tuhan Yesus dalam dirinya, akan melakukan hal yang besar, baik bagi dirinya, baik bagi orang lain. Ketika seorang Zakeus memahami akan besarnya kasih Tuhan, besarnya cinta Tuhan, dia tunjukkan dengan berbuat kasih jauh lebih besar lagi. Apakah adik-adik mengerti akan arti kasih Tuhan? Apakah adik-adik senang ketika Tuhan hadir dalam hidup adik-adik? Atau tuh adik-adik berkata, Tuhan jangan dulu, jangan hadir dulu dalam hidupku. Aku masih mau senang-senang, aku masih mau main-main, aku masih mau melakukan banyak hal. Atau adik-adik akan berkata, ya Tuhan, aku menyambut Engkau dengan sukacita, hadirlah dalam hidupku. Atau kita akan menolak Tuhan. Adik-adik, kalian berharap adik-adik memiliki respon seperti Zakeus ketika Tuhan berkata, aku ingin mampir ke rumahmu. Zakeus langsung bersukacita, Zakeus langsung bergembira, dan dia menunjukkan kasih sukacitanya terhadap orang-orang di sekelilingnya. Dia langsung berkata, aku akan berikan setengah hartaku kepada orang miskin. Kalau adik-adik menerima sukacita hadir Tuhan dalam diri adik-adik, kalian juga berharap adik-adik merespon dengan sebaiknya. Adik-adik akan berkata, ya Tuhan, aku mau datang beribadah kepada Engkau. Ya Tuhan, aku mau menyediakan waktuku untuk bersekutu bersama dengan Engkau. Ya Tuhan, aku mau terus datang kepada Engkau. Adik-adik, kalian berharap adik-adik bisa memahami akan kasih Tuhan. Kalian berharap adik-adik mau mencari Tuhan dengan segenap hati. Kalau dia mengatakan cari apa di dalam dunia, aku mau mencari Tuhan. Aku mau mencari Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupku. Aku mau memberitakan bagaimana kasih Tuhan begitu luar biasa. Aku mau menceritakan bagaimana kasih Tuhan yang begitu luar biasa hadir dalam hidupku. Adik-adik menceritakan bagaimana baiknya Tuhan dalam hidup adik-adik. Adik-adik menceritakan bagaimana luar biasanya Tuhan karena mau datang dan menebus setiap dosa kita. Dan ketika Zakeus berkata seperti itu, respon Tuhan adalah ayat yang ke-9 dikatakan. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Tuhan gak pernah membuang kita, Tuhan gak pernah membenci kita. Tapi Tuhan mencari kita yang terhilang. Tuhan mengasihi kita anak-anaknya. Tuhan mencintai kita dengan begitu luar biasanya. Dia tunjukkan kasih-Nya dengan mati di kayu salib. Dia tunjukkan kasih-Nya yang begitu luar biasa dengan Dia hadir di dunia ini. Adik-adik, maukah adik-adik mengerti akan arti kasih Tuhan? Maukah adik-adik menjadi orang-orang yang berbeda dengan dunia ini? Ketika orang dunia berkata iya kepada dosa, kita berkata tidak kepada dosa. Ketika adik-adik mungkin yang lainnya berkata, bentar mah aku mau main dulu. Tapi adik-adik mau berkata, iya mah aku mau persiapan untuk ibadah. Maukah adik-adik menjadi orang-orang yang berbeda di sekeliling adik-adik? Ketika teman-teman adik-adik mungkin bermain, mereka mungkin melakukan segala hal yang mereka suka dan melalaikan ibadah. Tapi adik-adik mau menjadi orang berbeda. Hari Sabtu 4:30 aku mau ibadah. Aku gak mau main, aku bisa main nanti. Aku mau mengutamakan ibadah. Adik-adik di luar sana, kalau adik-adik baca, adik-adik punya handphone, adik-adik bisa lihat berita bagaimana ada sepantaran adik-adik, teman adik-adik yang tidak bisa beribadah. Mereka dilarang untuk beribadah, mereka dilarang untuk datang ke rumah Tuhan. Mereka mengalami kesulitan untuk beribadah. Tapi kita yang hari ini masih diberikan kesempatan untuk datang beribadah. Mari kita datang beribadah dengan sukacita. Bukan karena dipaksa, bukan karena disuruh, enggak. Tapi karena kita sadar dan yakin bahwa datang kepada Tuhan tidak ada yang sia-sia. Tidak ada yang sia-sia ketika kita datang kepada Tuhan. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Kita cari dulu Tuhan, kita utamakan Tuhan dalam hidup kita, maka kita akan melihat bagaimana Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Kita nggak perlu jadi orang yang takut, kita nggak perlu jadi orang yang khawatir, kita hanya jadi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, adik-adik, kita harus menjadi orang-orang seperti Zakeus.
Zakheus mengajarkan kepada kita bahwa sesuatu yang baik berasal dari hati yang baik. Sesuatu yang baik berasal dari hati yang baik. Hati yang baik yang mau mencari Tuhan mendatangkan usaha yang gigih untuk mendapatkannya. Zakheus ingin bertemu dengan Tuhan. Dia menghadapi rintangan, tapi dia lewati rintangan itu. Dia lewati sebagian banyak kerumunan. Dia memiliki ide untuk naik ke atas pohon. Untuk apa? Melihat Tuhan Yesus. Adik-adik, kalau kita mungkin punya problema, Kak, ternyata pas setengah 5 sore itu benturan dengan aku bermain, ya kita tinggalkan bermain itu. Kita datang kepada Tuhan. Dan kita akan selalu memiliki jalan keluar kalau kita berusaha sungguh-sungguh. Zakheus menemukan jalan keluar untuk bertemu dengan Tuhan. Kita juga akan menemukan jalan keluar untuk tetap mendapatkan sukacita di dalam Tuhan. Ayat firman untuk hafalan adalah Yesaya 55 ayat 6. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Selama Tuhan masih bisa kita temui, selama Tuhan masih bisa kita cari, Kadian berharap adik-adik terus berusaha untuk tetap mengutamakan Tuhan. Jangan tinggalkan Tuhan, jangan bolong-bolong beribadah, tapi kita harus semangat untuk tetap beribadah di hadapan Tuhan. Walau secara online kita bertemunya, tapi kita tetap semangat untuk kita tetap beribadah di hadapan Tuhan. Jadi adik, maukah kita bersuka cita? Mau Kak, mau. Oke, kita akan bersuka cita, kita akan pergi bergembira, dan kita akan mencari Tuhan jauh lebih dengan semangat lagi. Hari ini kita cari Tuhan, besok kita cari Tuhan, besok lagi kita cari Tuhan, dan kita akan terus mencari Tuhan. Bukan mencari ya, menemui. Kita akan terus menemui Tuhan. Hari ini kita menemui Tuhan, besok kita menemui Tuhan. Jangan bolong beribadah. Terus semangat adik-adik dan terus bersuka cita. Sama seperti Zakheus yang bersuka cita untuk bertemu dengan Tuhan, kita juga harus bersuka cita untuk kita bertemu dengan Tuhan. Kalau tadi kita nyanyikan sekali lagi ya. Cari apa di dalam dunia? Cari apa di dalam dunia? Cari dunia tentu binasa. Cari Yesus yang penuh cinta. Kalian berharap adik-adik selalu mencari Tuhan. Kalau adik-adik tanya sama teman-temannya, tujuan kalian hidup di dunia itu apa sih? Mencari dan menemukan Tuhan. Mencari sang juru selamat, bersuka cita, beribadah, melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, melakukan apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan. Jangan menjadi beban ketika kita beribadah, tapi biarlah ketika kita beribadah itu menjadi sukacita di dalam Tuhan. Kita ketemu lagi di minggu depan dengan sukacita dan semangat yang baru. Kita tutup Alkitab kita berdoa, dan kita akhiri firman pada sore hari ini. Bapak yang baik, terima kasih buat kasih karunia-Mu yang begitu besar. Hari ini anak-anak-Mu sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biar kami semakin hari semakin mengerti dan memahami akan apa yang Kau mau ya Tuhan. Sekalipun ada rintangan di depan kami akan melewati rintangan itu bersama dengan Engkau. Zakheus bisa melewati rintangan banyaknya orang dengan dia memanjat pohon ara. Dan ketika kami mengalami suatu problema sekalipun, kami akan melewatinya bersama dengan Engkau ya Bapa. Ajari terus setiap anak-anak-Mu untuk semakin mengenal akan pribadi-Mu, bawa anak-anak-Mu untuk semakin mengenal akan pribadi-Mu melalui mereka membaca kebenaran firman-Mu, melalui mereka ibadah, melalui mereka bangun jam-jam doa di depan Engkau. Kami yakin dan percaya kuasa yang besar telah Engkau tunjukkan di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapak, pertemukan kami kembali di minggu depan dengan semangat dan sukacita yang baru. Terima kasih ya Bapak, segala puji dan kemuliaan hanya bagi Engkau Raja atas segala raja. Kita sudah berdoa berkata amin. Adik-adik, sampai ketemu lagi di minggu depan dengan sukacita yang baru. Janji kita akan ketemu lagi di minggu depan dengan sukacita yang baru lagi. Ajak teman-teman, keluarga yang lain untuk kita beribadah bersama-sama. God bless you adik-adik. Sampai ketemu di minggu depan. Aku punya